Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya ucapkan terima kasih sebelumnya untuk yang terhormat Bapak Charlie selaku Kepala Edukasi Center TPFX Palembang. Terus kami ucapkan juga untuk Yogi Jeffrey Kennedy selaku Wakil Pialang TPFX Palembang. Yang kami hormati Bapak Vicky selaku Research and Development TPFX Palembang. Dan yang terakhir kami hormati para Bapak dan Ibu calon nasabah TPFX Palembang. Boleh saya minta tepuk tangannya sekali? Di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di sini. Terus saya ucapkan selamat datang dalam acara seminar Smart Way for Trading Batch 2. Bersama ini sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Sucitra Amanda, bisa dipanggil Citra, pembawa acara pada kegiatan hari ini. Saya selaku MC pada malam ini izinkan untuk membacakan susunan acara pada malam ini. Yang pertama itu bisa kita mulai dengan sambutan oleh Bapak Charlie. Boleh tepuk tangannya untuk Pak Charlie. Baik, selamat malam semuanya. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih atas kehadirannya ya di acara kita yang sederhana di tempat kata kue ini. Saya yakin Bapak Ibu semua kesini dengan satu tujuan. Ya, satu tujuan untuk mencari alternatif investasi atau ingin mengembangkan uangnya, ya, ingin mengembangkan uang untuk berinvestasi seperti itu. Nah, pertama saya jelaskan ruangan ini. Jadi ini ruangan ini itu adalah ruangan komunitas kita. Namanya Kata Kue Trading and Education Community. Nah, pemilik resto ini itu adalah salah satu nasabah kita. Ya, beliau itu tadinya adalah seorang pemain saham, ya, kemudian pengusaha yang kurang lebih ketemu dengan kita, kemudian kita coba jelaskan itu kurang lebih di tahun 2021 ya, pada saat masa-masa pandemi. Jadi beliau itu pada saat pandemi itu saham-saham itu rontok, ya, saham-saham itu turun, akhirnya di perdagangan sahamnya itu hanya bisa wait and see, hanya bisa menunggu, ya, karena harga saham turun. Nah, beliau itu ingin cari alternatif investasi yang ketika kondisi ekonomi sama-sama kita tahu ya Bapak Ibu, pada saat itu kondisi ekonomi pada saat pandemi itu mau usaha apapun susah, ya, karena pergerakan yang terbatas, kemudian juga ditambah lagi dengan situasi di luar maksudnya di Amerika gitu ya, yang juga mengalami krisis. Akibatnya kita mau berbisnis, mau berusaha itu susah. Semua harus dilakukan dari rumah. Nah, ketika saat itulah beliau ini ketemu dengan kita, ya. Kemudian kita jelaskan bisnis yang tidak mengenal kata resesi. Tidak mengenal kata resesi, Pak. Artinya pada saat resesi pun, pada saat krisis ekonomi kita buka usaha sulit, ya, aliran uang terbatas, kita tetap bisa cari keuntungan. Ini adalah bisnis yang satu-satunya ketika kondisi ekonomi sulit, gitu ya, ketika keadaan terbatas, pergerakan terbatas, kita tetap bisa cari keuntungan. Nah, jadi ketika ketemu, kemudian kita jelaskan, ya, kita jelaskan mengenai industri ini. Akhirnya beliau tertarik, kemudian join dengan kita, ya, belajar dengan kita, sampai akhirnya beliau buat tempat ini nih. Tempat ini untuk edukasi, untuk ketemu, untuk saling belajar di komunitas.
Jadi siapapun bisa datang ke sini. Kalau sebagai anggota komunitas bisa datang ke sini, kemudian kita bisa sama-sama belajar, kemudian sama-sama sharing mengenai industri ini. Kok bisa sih gitu ya, ketika resesi ekonomi, ketika kondisi sulit, harga-harga turun, mau bisnis susah, ya harus tetap di rumah, kok bisa dapat keuntungan juga? Ya, jadi inilah tempat kita, ya lumayan bagus ya Pak ya. Ruangan ini nyaman buat kita belajar, kan nyaman. Ada monitor, kemudian juga ada bisa TV buat kita lihat-lihat berita. Jadi seperti itu ya. Nah, acara kita hari ini saya beri judul itu Smart Way for Trading. Jadi bagaimana caranya, cara yang pintar, itu cara yang benar untuk transaksi di perdagangan berjangka ini. Karena di luar sana banyak gitu ya, banyak juga yang tertarik untuk kecoba ke industri ini ya, tapi tanpa pengetahuan yang cukup. Sehingga kejadiannya adalah di luar sana banyak sekali orang-orang yang cerita mengenai industri ini itu jelek. Kebanyakan negatif. Yang diceritakan itu negatif. Yang jarang tuh yang ceritanya yang positif. Padahal sekali lagi di industri ini sebenarnya kalau kita punya pengetahuan yang cukup ya, kemudian didampingi dengan orang yang tepat, ini adalah bisnis yang sangat potensial. Bisnis yang menguntungkan. Artinya walaupun kondisi ekonomi nanti turun gitu ya, karena yang namanya ekonomi itu pasti seperti gelombang, Bapak dan Ibu gitu ya. Ada saatnya naik, pasti nanti akan ada turun. Tidak ada ekonomi yang naik terus. Kalau naik terus itu juga bahaya. Terjadi bubble ya, seperti di Amerika pernah kejadian, dia mengalami krisis karena ekonominya itu terlalu tumbuh sangat cepat, terjadi bubble yang menggelembung, akhirnya pecah seperti balon itu pecah, muncullah krisis. Dan pasti akan selalu seperti itu siklusnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti sudah mengetahui mengenai industri ini bisa dijadikan alternatif. Mana tahu kan, kita nggak tahu nih 2024 tiba-tiba pandemi lagi, nggak bisa kemana-mana, harus di rumah, gitu kan? Harus di rumah, harus tetap cari keuntungan. Nah, kalau sudah mengerti mengenai industri ini, kemudian kalau sudah paham, gitu ya, saya yakin peluang untuk mendapatkan keuntungan itu makin lebih besar dibanding resiko yang mungkin akan timbul. Jadi saya mulai slide ini dengan kutipan ya, ini Warren Buffett. Jadi Warren Buffett ini adalah bapak investor. Mungkin sudah kenal dengan Warren Buffett gitu ya, dia salah satu bapak investor. Dari umur belasan dia sudah menjadi investor, dia sudah trading di saham. Sampai saat ini mungkin usianya udah 80 lebih. Kekayaan dia ya paling utama itu dari investasi. Ya, jadi ada quote-nya yang menurut saya ini sangat bagus buat kita ketahui gitu ya. Someone sitting in the shade today because someone plant a tree a long time ago. Itu artinya kita bisa berteduh di bawah pohon sekarang karena ada orang dulu gitu yang menanam pohon itu. Jadi dulu itu ada orang yang menanam pohon sehingga pohon itu rindang, jadi kita bisa nikmati sekarang. Jadi ini makna tentang investasi gitu ya. Kalau kita ingin menikmati hasil kenyamanan di masa depan, ya kita harus berinvestasi saat ini. Ya, investasi itu macam-macam ya, bisa juga kita menyekolahkan anak, itu kan salah satu bentuk dari investasi kita ke anak ya, supaya nanti dia ketika dia dewasa gitu ya, dia punya ilmu ya, dia bisa mendapatkan kenyamanan dalam hidupnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi someone sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Ya, ini berpengaruh tentang investasi ya, di mana ini kita akan bahas pada hari ini. Nah, salah satu dari investasi itu adalah di perdagangan berjangka, atau orang banyak kenal itu di trading forex online.
Investasi itu banyak. Ya, salah satunya di transaksi perdagangan berjangka, atau orang itu banyak kenalnya di transaksi forex online. Ya, ini yang kita akan bahas. Apa sih itu transaksi forex online? Ya, jadi trading forex online itu adalah jual beli mata uang. Ya, jual beli mata uang yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi trading. Jadi sama seperti money changer, ya, kita tahu sama-sama money changer. Kalau kita mau tukar uang, biasanya kita harus ke money changer tuh, ya. Kita bawa uang 100 juta, kalau misalnya kita tukar ke US dollar, 1 dolarnya contoh di angka 10.000 gitu ya, kita bawa 100 juta, kita dapat 10.000 US dollar. Kemudian kalau misalnya ya 2 bulan lagi dolar itu berubah dari 1 dolar 10.000 menjadi 1 dolar 15.000, ya, uang yang kita punya 10.000 US dollar kita bawa ke money changer, sekarang kita akan terima uang 150 juta. Tapi kalau transaksi forex online itu kita nggak perlu tuh bawa duit ke money changer. Cukup kita gunakan aplikasi, ya, aplikasi trading. Jadi cukup dari rumah, kemudian kita ada internet, kita sudah bisa bertransaksi. Dan dapat dilakukan 24 jam tiap hari, ya, dari Senin sampai Jumat. Jadi sama seperti transaksi di mata uang atau money changer, cuma ini bedanya transaksinya dilakukan di aplikasi, ya, di aplikasi trading yang digunakan di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia dipakai, tapi ini dipakai secara internasional dan harganya pun real time, ya. Harga 1 dolar di Indonesia di aplikasi itu, kalau misalnya contoh 14.000, ya, kalau dilihat di Amerika juga sama gitu, tidak ada bedanya. Jadi benar-benar sama, dipakai di seluruh dunia. Kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya kan, apa sih keuntungan di trading forex online? Ini saya lihat udah ada beberapa nih, tadi saya ngobrol ada beberapa yang sudah trading. Ini Pak siapa, Rivo, ya, kan udah trading juga. Kira-kira kenapa sih trading di forex online, Pak? Apa sih keunggulannya kita trading di forex online? Registrasi lebih mudah Registrasi lebih mudah, betul. dan tidak terpengaruh rayuan atau gombalan marketing. Nah itu kuncinya tuh. Kuncinya jangan terkena rayuan atau gombalan dari marketing yang ngomongnya janji-janji manis. Janji-janji manis marketing. Manis di bibir. Begitu ya. Gitu, Pak. Mungkin ada teman yang lain. Oke. Jadi ini saya bisa, ada banyak sebenarnya kenapa sih trading di forex online itu, ya. Yang pertama ini yang bisa saya sampaikan, ini cari cuannya itu bisa setiap saat. Betul ya? Cari cuannya itu bisa setiap saat, kapanpun kita mau transaksi, mau cari uang itu bisa. Bisa setiap saat. Mau tradingnya jam 6, mau cari duit jam 6 pagi boleh, kalau punya waktu. Mungkin ada pekerjaan kan, kita ada waktunya pagi jam 6 sampai jam 8, boleh kita transaksinya, cari duitnya. Atau kalau kita mau transaksinya siang juga bisa. Mau tengah malam juga bisa, yang suka nggak bisa tidur tuh, yang kena apa namanya, insomnia. Ya, daripada bingung kan mau ngapainnya jam 12 malam transaksi, itu pun bisa. Jadi transaksi di forex online itu tidak mengenal waktu, ya, tidak membatasi waktu kita. Kapanpun kita mau transaksi, kita bisa sesuaikan dengan waktu kita. Bisanya transaksi pagi kita pagi, bisa siang ya siang, ya, bisanya malam juga boleh. Kemudian selanjutnya itu adalah modalnya itu fleksibel, Pak. Ya, mungkin kalau di luar sana sering dengar tuh, modalnya berapa? 100 juta minimal. Kan seringnya begitu ya, modal 100 juta. Padahal modal untuk investasi di sini itu
fleksibel sekali. Tergantung dengan kemampuan ataupun juga berapa banyak uang yang ingin dicari. Ya kalau ingin cari duit 100 juta gitu ya modalnya juga harus lebih tinggi. Kalau satu bulan ingin cari 200-300 juta ya juga harus lebih tinggi. Kalau cukup mau cari saya cukup mau cari 5 juta, 10 juta dulu, modalnya pun bisa mengikuti. Jadi modalnya ini sangat-sangat fleksibel Pak, nggak perlu tuh harus 100 juta. Ya modalnya cukup fleksibel. Nah itu salah nomor 2 keunggulannya. Kemudian yang ketiga, keamanan dananya terjamin Pak. Ya jadi investasi ini dana Bapak dan Ibu sekalian itu semuanya terjamin. Tidak perlu khawatir dana itu dibawa lari oleh perusahaannya. Tapi ada syaratnya Pak. Perusahaannya itu harus memiliki legalitas. Ya, kalau di Indonesia regulatornya itu namanya Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Selama dana Bapak itu perusahaannya sebagai anggota dari Bapepti, tidak perlu khawatir uang Bapak Ibu dibawa kabur. Ya, tidak perlu khawatir karena itu dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh pemerintah. Jadi dari sisi keamanan dana tidak perlu khawatir. Ya, lalu mungkin pertanyaan, saya perlu khawatir sama apa? Yang perlu dikhawatirkan adalah ketika transaksi, profit dan loss-nya. Jadi maksudnya selama misalnya contoh gitu ya, taruh investasi 10.000 US dollar selama 1 tahun, kemudian kita nggak transaksi, ya uangnya tetap 10.000. Terus kalau perusahaannya tutup gimana? Ya bisa ditarik 10.000-nya. Karena uang investasi itu tidak di perusahaan pialang, tetapi uang itu disimpan di segregated account atau rekening terpisah yang diawasi oleh OJK di KBI, Clearing Berjangka Indonesia. Jadi uang itu disimpan di sana, tidak perlu khawatir perusahaannya tutup, uangnya hilang. Ya, jadi sekali lagi keamanan dana itu terjamin. Syaratnya perusahaan itu harus diregulasi oleh, kalau di Indonesia Bapepti, kalau di negara lain yang mungkin regulatornya beda gitu ya. Tapi kalau di Indonesia itu regulatornya harus Bapepti dan Bapak Ibu harus cek perusahaannya apakah teregulasi oleh Bapepti. Kemudian juga ya banyak pilihan produknya. Produknya itu banyak sekali. Artinya barang yang didagangkan itu banyak pilihannya. Mulai dari yang tadi transaksi forex, mungkin di yen atau pound sterling atau di euro atau di yen Jepang atau Canadian dollar, semuanya ada. Kemudian ada juga di komoditi. Kita juga bisa transaksi di gold ataupun di oil. Artinya apa? Pilihan produk yang banyak ini, jadi kita ada pilihan. Oh, kalau yang dicontoh di komoditi ini lagi tidak kurang bagus, kita bisa pilih mata uang. Mata uang pun kita bisa pilih. Kita bisa pilih. Ini salah satu ini juga nih. Sini kok. Sini kok. Ini kosong. Ambil mau jadi kursinya. Saya lanjutkan lagi. Jadi pilihan produknya itu banyak. Sama kalau kita buka usaha gitu ya. Kalau kita buka usaha, kalau kita banyak pilihan produk yang kita jual. Jadi kalau produk yang satu ini sedang tidak ada, ya orang bilang mungkin hokinya kalau saya dijual ini kurang bagus gitu ya. Saya bisa pindah ke produk yang lain. Nah, di sini juga sama seperti itu. Kita bisa pilih mau komoditi kah, mau trading emas, mau trading oil, atau mau trading forex, atau mau trading ke saham Amerika, itu banyak sekali pilihannya. Jadi kita bisa pilih produk yang menurut kita gitu ya bisa mendapatkan keuntungan. Nah ini yang saya bilang di awal nih. Keuntungan itu kita bisa dapat dari 2 arah. Yang awal tadi saya katakan, ini adalah keunikan atau apa yang membedakan bisnis ini dibanding dengan bisnis yang lain.
dua arah keuntungan. Saat harga-harga naik kita bisa cari untung, saat harga turun pun kita bisa cari untung. Artinya ketika ekonomi bagus kita bisa dapat keuntungan sama seperti bisnis yang lain, tapi ketika nanti suatu saat terjadi yang namanya krisis ekonomi, kita pun bisa dapat keuntungan dengan cara mengambil keuntungan pada saat harga-harga itu turun. Kok bisa seperti itu, Pak? Ya, karena dalam sistem perdagangan berjangka itu tujuan utamanya sebenarnya salah satunya adalah untuk menentukan harga, Pak. Jadi kalau misalnya saat ini harga sawit itu turun, itu bukan karena spekulan, tapi karena memang di bursanya terjadi jual beli. Ya, terjadi jual beli, kemudian itulah yang menentukan harga. Karena memang salah satu tujuan dari perdagangan berjangka itu adalah untuk price discovery, untuk menentukan harga. Makanya kalau misalnya contoh kita punya analisa nih, wah ini karena sekarang lagi perang kan ya, sekarang ini kan Israel gitu kan, Israel sama Palestina ya, ini mulai perang, ini pasti ya sekarang banyak bilang komoditi oil akan terganggu pasokannya, ini dia akan naik gitu ya. Kemudian juga emas akan naik, tapi nanti ada saatnya nih, mungkin begitu perangnya selesai kan, terjadi damai, harga-harga mulai akan kembali turun kembali ke harga equilibriumnya atau nilai tengahnya. Jadi pada saat nanti turun pun kita bisa cari keuntungannya juga ya. Jadi itu maksudnya keuntungannya dua arah. Kita tidak perdagangan ini tidak mengenal yang namanya mau ekonomi bagus ataupun jelek, semuanya ada peluang untuk cari keuntungan. Hanya bagaimana kita menganalisa harga itu ke depan akan naik atau akan turun. Ya, itu salah satu keunikan dari perdagangan trading forex online ini. Sorry, saya mundur dikit ya. Nah, untuk transaksi forex online ini Bapak Ibu harus menggunakan pialang. Ya, harus menggunakan pialang berjangka. Jadi tidak bisa langsung transaksi langsung ke bursanya gitu ya. Harus menggunakan perusahaan pialang sebagai jembatan atau fasilitatornya. Sebenarnya bisa aja kalau mau transaksi langsung ke bursa itu, tapi butuh modalnya cukup besar. Minimal itu 30 miliar. Ya, jadi kalau 30 miliar kan nggak semua orang bisa untuk transaksi langsung ke bursa. Makanya harus butuh yang namanya pialang. Pialang itu seperti kami ini, Pak. Kami ini perusahaan pialang. Jadi Trijaya Pratama Futures itu adalah salah satu perusahaan pialang yang teregulasi di Indonesia, terdaftar di Bapepti, jadi anggota bursa, juga jadi anggota clearing berjangka. Nah, skemanya seperti ini mekanismenya. Jadi di sistem perdagangan berjangka itu ini ada bursa. Jadi bursa ini adalah tempat perdagangannya. Ini adalah tempat di mana produk-produk itu bisa diperdagangkan, gitu ya. Kemudian clearing berjangka ini adalah tempat penyimpanan dananya. Jadi dana Bapak dan Ibu itu aman karena ditaruh di clearing berjangka Indonesia, di KBI, tidak di perusahaan kami. KBI ini adalah lembaga penjamin. Dia menjamin apa? Menjamin kalau Bapak untung pasti akan dibayar. Kalau transaksinya rugi, dia harus bayar. Jadi dijamin oleh clearing berjangka Indonesia. Ya, jadi kalau saya ibaratkan JFX ini atau Bursa Berjangka Jakarta, Jakarta Future Exchange ini sebagai tokonya. Tokonya di sini dijual produknya, ada forex tadi, kemudian ada komoditi, kemudian juga ada indeks saham gitu ya, juga ada saham. Kemudian kalau clearing berjangkanya ini adalah tempat penyimpanan dananya atau kasir. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot ya untuk menghitung keuntungan atau kerugian, semuanya itu sudah dihitung di clearing berjangka Indonesia. Dan dia akan menjamin nih, clearing berjangka Indonesia itu akan menjamin kalau untung tuh pasti dibayar. Ya, tidak mungkin tidak dibayar, pasti akan dibayar karena mereka yang menjamin.
Nah, kemudian pialang berjangka ini di tengahnya. Ya, kita sebagai jembatan atau fasilitator yang menghubungkan antara investor atau nasabah dengan bursa. Ya, jadi sekali lagi pialang berjangka itu adalah jembatan ya atau fasilitator, memberikan fasilitas dan sarana untuk bertransaksi ke bursa. Makanya modalnya itu tidak bisa fleksibel, tapi kalau langsung ke bursa itu modalnya cukup besar. Karena transaksinya contoh deh, ya berapa ada yang sudah transaksi kan. Beratnya itu contoh kayak emas atau kayak emas lah. Emas itu nilainya 100 troy ounce. 1 troy ounce itu 3,1 gram. Artinya emas yang diperdagangkan di perdagangan berjangka ini adalah 3,1 kali 100 gram. 3.110 gram atau 3,1 kilo. Kira-kira berapa nilainya tuh kalau 3,1 kilo? Kalau 1 gramnya sekarang sudah di angka 1 juta aja gitu ya. Berarti kurang lebih 3,1 miliar untuk bertransaksinya. Kemudian kalau transaksi di mata uang, forex itu nilainya ada 100 ribu. Jadi per 100 ribu. Kalau kita transaksi contoh USD Yen, itu kita mesti keluarin uang sebesar 100 ribu US dollar. Tapi dengan adanya pialang ya, ini sebagai fasilitator, pialang itu akan berikan fasilitas supaya semuanya punya kesempatan untuk transaksi. Ada yang namanya itu leverage atau daya ungkit yang kasih investor gitu ya dengan modal yang lebih kecil supaya bisa transaksi ke bursa. Oke, jadi sekali lagi Trijaya kita adalah perusahaan pialang gitu Pak ya, perusahaan pialang yang memberikan fasilitas dan transaksi, fasilitas dan sarana untuk bertransaksi. Kemudian apa aja sih yang kita berikan buat nasabah? Ya, ini nama perusahaannya Pak, Trijaya Pertama Futures, gitu ya. Kemudian ini adalah websitenya, kalau mau dilihat-lihat di website kita Trijaya Pertama Futures. Kita sebenarnya sudah ada sejak tahun 1996. Kemudian terregulasi itu di tahun 2004, mendapatkan izin dari Bapepti tahun 2004 silam. Jadi kalau dari izin itu sampai sekarang kita sudah 19 tahun. Dan semua perusahaan pialang baru terregulasi tahun 2004. Regulasinya baru keluar. Jadi kita memang perusahaan pialang itu yang sudah dari awal ketika industri ini diregulasi di Indonesia, kita udah berdiri, kita sudah ada. Artinya kita punya pengalaman yang cukup sebagai fasilitator, sebagai jembatan untuk membantu Bapak dan Ibu ketika bertransaksi di bursa berjangka ini atau di perdagangan berjangka. Mungkin pertanyaannya kan, fasilitas apa sih yang dikasih sama Trijaya? Kan perusahaan pialang itu banyak. Ya, ada yang trading lagi di sini mungkin. Yang selain di Trijaya, karena di sini ada berapa nih nasabah yang trading di Trijaya? Mungkin Bapak Ibu kenal yang namanya, yang terkenal di sini itu apa? Di Palembang. Rifan. Ya, Rifan lah ya paling terkenal tuh. Hah? Millennium, Solid Gold gitu ya. Jadi semua perusahaan pialang itu dia harus menyediakan fasilitas dan sarana yang terbaik sebenarnya buat nasabahnya. Supaya Pak nasabah itu bisa terus bertransaksi, kemudian dapat cuan, kan itu yang diharapkan. Ya, Bapak Ibu kan semua ingin cari cuan, cari duit. Jadi kita perusahaan pialang itu harus kasih fasilitas yang terbaik pada nasabahnya. Nah, ini adalah fasilitas yang kita kasih. Jadi kita ada yang namanya edukasi offline dan online. Ya, kita kasih ini gratis. Bapak Ibu tinggal sediakan waktu, atur waktu, kita akan edukasi apapun yang ingin Bapak Ibu tahu, kita akan kasih edukasinya free. Kalau di luar sana bayar. Ya, bayarnya yang setahu saya dengan apa namanya? Apa itu? Asuransi ya, 10 juta bayarnya Pak.
Ya, ada juga yang mesti bayar 13 juta, ada yang ke Traders Family 3,5 juta. Tapi sebagai nasabah Trijaya, Bapak dan Ibu itu dapat edukasi gratis. Ya, kapanpun ingin belajar, tinggal atur waktunya aja. Kita akan kasih edukasinya itu gratis, free tanpa bayar. Yang penting mau belajar, ingin cari tahu supaya kedepannya bisa dapat keuntungan, bisa dapat cuan dari transaksi ini. Ya, jangan dengarnya kok rugi terus gitu ya. Mudah-mudahan dengan edukasi yang kita kasih, kemudian juga ada komunitas, kita transaksi bareng, peluang untuk mendapatkan keuntungan itu jadi makin besar ya, ketimbang dengan resiko yang mungkin timbul. Kemudian yang kedua, ini kita ada live trade. Live trading ini maksudnya trading bareng, Pak. Jadi kita kasih yang namanya live trading dari tim riset kita, tim analis kita, sebagai nasabah Trijaya, Bapak dan Ibu bisa ikut tuh trading bareng sama-sama. Ya, menggunakan aplikasi Zoom. Ya, Zoom apa YouTube ya? Zoom ya. Kita bisa tuh. Ada yang namanya live trade. Jadi bisa analis kita buat analisa, kemudian mereka trading, Bapak dan Ibu bisa ikut. Ya, mengikuti posisi yang diambil oleh tim analis kita. Ini biasanya tiap hari Rabu ya. Tiap hari Rabu tuh. Kemudian kalau ada data-data besar, kita ada live trade. Jadi Bapak dan Ibu bisa ikut ya. Live trade dari tim analis kita. Kemudian juga yang ketiga kita ada yang trading sentral. Nah, trading sentral ini adalah salah satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pialang lain di Indonesia. Kita ada yang namanya trading sentral. Trading sentralnya itu full access. Ada beberapa perusahaan pialang yang pakai trading sentral juga, tapi tidak full access. Nah, pertanyaannya apa itu trading sentral? Jadi trading sentral ini adalah lembaga atau perusahaan yang melakukan riset. Ya, perusahaan internasional yang melakukan riset ya. Riset untuk semua pergerakan harga aset-aset investasi. Berpusat di Prancis ya. Kemudian trading sentral ini dipakai oleh bank-bank besar. Bank-bank besar sebagai bahan referensi ya untuk bank-bank besar ini atau institusi besar untuk menempatkan investasi mereka, apakah ke obligasi, apakah ke komoditi, apakah ke forex, dan ini dipakai oleh bank-bank besar tersebut. JP Morgan pakai dia, HSBC pakai juga trading sentral sebagai second opinion gitu ya. Karena biasanya kan bank-bank itu juga mereka punya analisnya. Tapi mereka juga pakai trading sentral ini sebagai second opinion untuk menentukan kemana sebaiknya ya mereka melakukan investasi ke aset apa. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin langsung ke trading sentral itu biayanya sekitar 5.000 US dollar, cukup mahal. Tapi kalau jadi nasabah Trijaya, Bapak dan Ibu dapat gratis. Ya. Di perusahaan lain nggak dapat. Kalau dengan Trijaya karena kita memang benar-benar kasih fasilitas yang terbaik buat nasabah, kita kasih yang namanya trading sentral. Ini pun nanti akan ada edukasinya, bagaimana cara pakainya. Bapak dan Ibu bisa belajar. Ya, sehingga ketika trading itu peluang keuntungannya makin besar. Jadi sekali lagi trading sentral ini hanya ada yang full access itu hanya ada di Trijaya. Hanya sebagai nasabah Trijaya bisa pakai yang namanya trading sentral. Nah kemudian juga aduh Pak saya ini udah berumur gitu kan, nggak punya waktu buat belajar. Nggak perlu khawatir juga. Trijaya kita juga kasih yang namanya signal-signal nih. Jadi tim analis kita tiap hari mereka juga akan buat analisa untuk beberapa pergerakan mata uang ataupun di komoditi. Jadi Bapak dan Ibu cukup mengikuti saja. Tiap pagi nanti akan dikirim ke handphone, ke email gitu ya. Tinggal dilihat hari ini bagusnya transaksi apa. Kalau saya mau belinya di harga berapa. Kemudian target keuntungannya ambil di harga berapa. Semuanya nanti akan dikasih. Jadi Bapak Ibu tinggal ikuti saja nih hasil dari analisanya. Kalau misalnya malas ya mau analisa kan, mau buat analisa, membuat trading plan, nggak punya waktu, atau aduh udah malas lah saya mau pikir.
Itu nggak perlu khawatir. Kita juga ada yang kasih yang namanya signal jual dan beli. Kapan harus jual, kapan harus beli, kita kasih semuanya. Ada tiap pagi nanti akan dikirim. Nah ini yang juga jadi kendala nih di beberapa perusahaan pialang. Kalau di kita ya, penarikan dananya itu cepat. Jadi kalau dengan Trijaya, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, penarikan dananya itu susah. Kita cepat, Pak. Kenapa bisa cepat? Karena kita transaksi untuk withdraw-nya itu melalui online. Jadi tanpa harus persetujuan dari kantor cabang atau dari marketingnya lah atau finance, nggak perlu. Kalau Bapak Ibu ingin tarik dana, cukup masuk ke website kita, website Trijaya. Masuk line area, kemudian tinggal diklik saja di situ berapa jumlah yang ingin di withdraw. Kalau pengajuan withdrawal itu di bawah jam 11 siang, hari itu juga bisa dipastikan akan masuk ke rekening tabungan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi tidak perlu harus persetujuan ini, persetujuan itu. Tidak perlu. Pokoknya ajukan jam 11 siang, hari itu juga akan masuk. Kecuali diajukannya setelah jam 11 siang, itu baru akan diproses besoknya. Kemudian yang kita kasih ini untuk aplikasi tradingnya, ya. Transaksi forex online itu ada beberapa aplikasi trading. Cuma yang umum digunakan di seluruh dunia itu namanya MetaTrader. Ada juga NinjaTrader, ada iTrade. Tapi yang paling banyak digunakan itu adalah MetaTrader. Nah, Trijaya aplikasi untuk tradingnya menggunakan MetaTrader. Jadi memang umum dan digunakan hampir seluruh trader di dunia itu pakainya MetaTrader. Kalau di sini kan kayak Rifan lah atau Solid Gold, dia tidak pakai MetaTrader, dia pakai iTrade ya, dia pakai iTrade tuh. Jadi di sana ada hidden spread lah, ada macam-macam. Kalau di kita karena ini dipakai di internasional, ya ini jadi sudah umum digunakan. Artinya sesama trader pun banyak yang pakai ini. Oke, nah ini kemudian atau sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Fasilitas yang kita berikan ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau paham nggak lo? Sudah paham ya? Nggak tinggal trading aja nih. Muarka lagi mana ini mau terbang nih? Kalau paham nggak lo tinggal trading Hah? aja lagi nih. Nah, itulah makanya ada terbang-terbang nih. Naiknya terbangnya memang. Tadi 960. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian, nah ini buat Bapak Ibu yang belum tahu mengenai cara perhitungannya, ini ada contoh. Jadi Bapak Ibu sudah lihat, ini adalah salah satu analisa dari Trading Central. Jadi ini salah satu analisa yang diberikan oleh Trading Central ya. Long position, posisi beli di atas 1,2910, kemudian targetnya di 12980 atau sampai di 13090 ya, artinya Trading Central itu kasih saran untuk beli. Kemudian ini harga tengahnya, preferensi kami ya ambil posisi beli itu di angka 12910, kemudian targetnya di 12980, kemudian dengan kemungkinan bisa sampai ke 13010. Jadi ini kan ini rekomendasi harian. Perhitungannya seperti ini. Jika kita beli satu lot pound sterling di harga 129.200 dengan target keuntungan di harga 129.700, kemudian stop kerugian ya. Jadi dalam trading itu harus ada yang namanya risk management, karena yang analisa itu tidak 100% pasti setiap hari itu betul. Makanya harus ada risk management dengan memasang batas kerugian, supaya ketika analisa salah, kerugian itu tidak sampai menghabiskan uang kita. Jadi contoh seperti ini, nah ini perhitungannya jika harga naik ke 129.700 seperti yang disarankan oleh Trading Central, maka perhitungannya yang didapat adalah seperti ini. Keuntungan itu dari selisih antara harga jual dan harga beli, kemudian dikali $1, dikali berapa banyak belinya. Lotnya ini adalah letter of transaksi, berapa banyak yang kita mau transaksikan. Jadi kalau dalam hal ini harga jualnya itu di 129.700
9700, kita beli di 129.200, maka ada selisih 700 ke 200, ada selisih 400 poin. Maka keuntungan yang didapat 400 dikali $1 dikali 1 lot. Keuntungannya jadi 600 US dollar. Ini cara perhitungannya. Tapi kebalikannya nih, kemudian jika harga turun gimana? Kan tadi kita udah pasang stop kerugian. Maka perhitungannya adalah harga jual di 128800 ya, stop kerugiannya, kemudian dikurangi harga saat beli 129200, maka di sini ada minus 400 poin. Maka kerugian yang timbul adalah 400 kali $1 kali 1 lot atau minus $400. Jadi cara perhitungan ini cukup simpel. Untuk di forex 1 poin itu nilainya $1 ya untuk transaksi 1 lot. Oke, ada yang mau ditanyakan Pak sebelum saya akhiri? Nanti akan dilanjutkan dengan peluang-peluang apa yang ada di market yang akan disampaikan oleh Master Vicky. Kemudian nanti juga akan ditunjukkan legalitas oleh wakil pialang kita. Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya? Kalau gitu saya akhiri presentasi saya. Tadi saya awali dengan quotation dari Warren Buffett. Ini juga saya akhiri dengan quotation dari Warren Buffett. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Ya, itu artinya kalau kita tidak menemukan cara untuk mendapatkan uang saat kita tidur, ya kita akan terus bekerja nih sampai kita mati. Nah, ini adalah juga tentang investasi, gitu ya. Dan trading forex online ini kita bisa cari duit, walaupun kita tidur pun kita bisa cari uang, ya, cari cuan. Maka saya harap Bapak dan Ibu bisa join dengan kita, ya, bersama-sama kita akan cari keuntungan dari transaksi forex online ini. Kita akan kasih edukasi yang benar, ya, edukasi yang benar dan juga profitable. Jadi seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam semuanya. Nanti dilanjutkan oleh Pak Yogi ya, Kompro. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk Pak Charlie karena udah menjelaskan peluang bisnis di dalam trading, yaitu di Trijaya Pratama juga. Di sini acara selanjutnya bisa dilanjutkan company profile oleh wakil pialang TPFX Palembang, yaitu Bapak Yogi Jeffrey Kennedy. Kami persilakan. Oke, selamat malam untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir untuk malam hari ini ya. Di sini saya selaku wakil pialang ingin menjelaskan tentang company profile, terus juga keamanan dana nasabah, dan jika ada kendala-kendala lain yang dialami oleh nasabah. Oke, mungkin saya nggak nampilin slide, saya langsung lisan aja. Legalitas Trijaya Pratama Future. Yang pertama itu apa itu Trijaya Pratama Futures? TPF atau disingkat oleh TPFX. TPFX adalah sebuah perusahaan pialang berjangka resmi di Indonesia yang berdiri pada tahun 1996 dan berkantor pusat di Jakarta. Untuk lebih tepatnya di Gedung Sahid Sudirman Center di lantai 20. TPFX adalah perusahaan pialang resmi di Indonesia, maka TPFX ini terdaftar dan terregulasi di Bapepti sejak tahun 2004 seperti yang Pak Charlie bilang tadi. Serta merupakan anggota resmi dari KBI, BBJ, dan Aspektindo. Yang pertama yang ingin saya jelaskan, apa itu Bapepti? Bapepti adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. KBI, Clearing Berjangka Indonesia. BBJ, Bursa Berjangka Jakarta. Aspektindo adalah Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. Jadi jelas di sini TPFX merupakan anggota resmi dari badan-badan yang saya sebutkan tadi. Undang-undang yang mengatur mengenai perdagangan berjangka ini diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 dan diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Perdagangan. Jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya kenapa undang-undang diamandemen, yang pada tahun di 1997 itu
kalau kita misalnya bertransaksi di industri forex ini kan secara manual nih dulu. Jadi seiring perkembangan zaman, kita di amandemen undang-undangnya jadi bisa bertransaksi melalui digital atau bisa dari smartphone, laptop atau dari tablet. Jadi sekarang sudah dipermudah untuk bertransaksi di forex itu. Jadi kita ini kalau misalnya kita ilustrasikan seperti ini, kalau di industri forex ini kan kita di bawah Kementerian Perdagangan. Nah kalau misalnya kita ilustrasikan di dunia perbankan itu di bawah naungan Kementerian Keuangan. Jadi sama-sama memiliki legalitas yang jelas. Misal kalau misalnya di Bapepti di Kementerian di Forex ini Kementerian Perdagangan kita dibawahi langsung oleh Bapepti. Nah kalau misalnya sedangkan di keuangan kita langsung diawasi oleh OJK. Jadi Bapepti sama OJK itu setara. Untuk keamanan dana nasabah dijamin oleh PT KBI yang di sini. Kalau misalnya di industri forex. Kalau misalnya di keuangan itu LPS namanya, Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi KBI dan LPS itu sama, setara dengan ya. Nah, fungsi dari TPFX ini adalah sebagai penghubung atau fasilitator. Jadi kalau misalnya ada investor, para trader yang ingin melakukan transaksi di pialang berjangka ini harus melalui pialang seperti yang Pak Jari bilang tadi. Keamanan dana nasabah ini, dana nasabah terjamin keamanannya karena dijamin langsung oleh clearing berjangka Indonesia seperti yang saya sebutkan tadi. Trijaya Pertama Future memiliki rekening penampung atau segregated account. Jadi dana nasabah itu tidak bercampur di rekening operasional perusahaan. Jadi dana Bapak Ibu di sini memang terjamin dananya tidak tercampur dengan dana operasional seperti pembayaran gaji karyawan segala macam, itu tidak mengganggu aktivitas keuangan perusahaan. Jadi memang benar-benar aman untuk dana nasabah. Nah, jadi kalau misalnya Bapak ada pertanyaan bagaimana kita mau ngecek nih dana nasabah kita, dana itu tercampur nggak sama rekening perusahaan. Jadi rekan-rekan di sini bisa langsung ngecek di webnya di www.bapepti.go.id. .go ya Pak ya, government. Nah itu dari segi keamanan dana nasabah. Kalau misalnya ada kendala dari rekan-rekan semua terkait untuk transaksinya atau ada pengaduan ke pialang atau ke brokernya, itu bisa rekan-rekan bisa melakukan pengaduan secara online. Jadi jangan takut untuk misalnya ada broker yang tutup atau merasa dalam tanda kutip dicurangi transaksinya. Jadi rekan-rekan semua yang bertransaksi di sini bisa melakukan pengaduan ke Bapepti langsung tanpa kalau misalnya nih si PTA tutup. Jadi kan rekan-rekan semua mau mencarinya di mana kalau misalnya perusahaannya tutup. Jadi rekan-rekan semua langsung bisa pengaduan online di www.pengaduanbapepti.go.id. Nah, selanjutnya untuk langkah kedua, pengaduan yang diterima oleh Bapepti lalu diteruskan oleh pialang berjangka, dan pialang berjangka wajib menyelesaikan pengaduan tersebut selama 20 hari. Yang ketiga, apabila belum selesai, maka dialihkan ke bursa berjangka melalui mediasi selama 20 hari juga. Nah, yang keempat, apabila mediasi tidak terselesaikan, maka akan diselesaikan sesuai peraturan melalui pengadilan negeri. Jadi intinya di sini saya menjelaskan untuk company profile dari Trijaya Pertama Future ini, dari segi legalitas itu sangat aman. Tergabung di anggota Bapepti, BBJ, KBI, dan Aspektindo. Dari keamanan nasabah sudah jelas tadi. Kalau misalnya rekan-rekan ingin ngecek webnya, di situ ada rekening BCA,
CMB Niaga dan Artagraha kalau nggak salah. Nah di situ sudah jelas rekening Serifon. Jadi kalau misalnya ada teman-teman marketing yang kasih rekening yang bukan milik Trijaya, itu bisa teman-teman cek langsung sebelum melakukan transfer. Nah yang ketiga itu tadi, jika kalau misalnya memang ada dalam tanda kutip kecurangan atau segala macam, rekan-rekan sekalian bisa mengadui secara pengaduan online. Jadi jangan takut bertransaksi di Trijaya, karena Trijaya ini adalah broker lokal yang resmi di Indonesia. Dan satu lagi saya tegaskan, Trijaya ini broker lokal terbaik ya Pak ya, selama sepanjang 2023 ya Pak ya. Mendominasi di peringkat 1 terus. Mungkin itu saja dari saya selaku wakil Pialang menjelaskan yang tentang Trijaya tadi. Sekian dari saya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yogi Jeffrey Kennedy yang telah menyampaikan company profile dari Trijaya Pratama. Acara selanjutnya itu kita bisa lanjut ke analisa teknikal dalam trading oleh Research and Development TPFX Palembang, yaitu Bapak Vicky. Kepada yang kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu-Ibu. Tadi ibunya nggak ada, sekarang ada. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ya, sambil dimakan Bapak-Bapak Ibu. Nanti juga kalau nggak salah di depan setelah selesai ini ada makan juga di depannya, nanti bisa diambil aja di samping sebelah sini ya. Perkenalkan, saya Vicky, saya sebagai Research and Development di Trijaya. Saya juga sebagai analis, saya juga sebagai trainer, saya juga sebagai educatornya di sini ya. Sebelumnya boleh tahu nggak Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di sini semuanya sudah pada trading atau ada yang baru mau coba untuk di industri ini? Sudah trading semua ya? Ada yang belum ya? Ada yang sudah. Kalau yang tadi teman saya dua itu udah trading juga. Yang tadi duduk di sini Ko Ayung itu udah trading juga, udah jadi nasabah di Trijaya juga. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan sedikit peluang apa yang bisa dilihat atau bisa dicapai untuk dalam hal ini instrumen yang saya tunjukkan di sini. Ini adalah instrumen gold ya. Kalau dari riset sih hampir 80% orang Indonesia itu lebih senang dengan instrumen gold. Benar ya? Mungkin ada beberapa yang di instrumen lain seperti di forex, tapi yang paling familiar itu di gold. Ini layarnya agak sedikit blur ya, tapi nggak apa-apa. Nah, yang saya akan mau sampaikan peluangnya untuk malam hari ini peluangnya untuk jangka waktu yang bukan yang pendek-pendek ya. Ini mungkin untuk jangka waktu beberapa bulan ke depan. Jadi di industri ini kita bisa pilih juga nih, Bapak Ibu, ada yang mau transaksinya yang harian, mingguan, bulanan, atau sebagai investor yang jangka waktu lebih panjang untuk beberapa bulan. Nah, seperti yang di layar ini yang saya tunjukin, ini kalau kita lihat ini instrumen gold ya. Harga gold itu paling tingginya itu all time high-nya itu sempat di garis yang warna kuning ini sempat ke harga 2079 ya. Ini mungkin agak blur ya. Jadi kalau mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang saat ini sudah transaksi di pialang yang lain, kalau harga instrumen goldnya nggak seperti ini, hati-hati ya, nanti scam lagi. Kalau harganya udah seperti ini, berarti udah sama ya. Berarti itulah harga gold internasional selama bertahun-tahun. Kalau kita lihat yang dia di harga 2079 ini pernah terjadi di tahun sebentar, saya lihat di sini agak belum. Ini di Juli 2020 ya. Nah, lalu dia hampir tertinggi lagi ini di Maret 2022 ya. Lalu yang terakhir ini juga di 2079 harganya ini pada Mei 2023 ya. Nah, jadi harga tertingginya itu sempat di 2079. Nah, kalau yang saya lihat itu peluang kedepannya gold akan menyentuh lagi di harga 2079 tadi.
Nah, tinggal yang kita analisa kapan harga akan ke arah situ. Mungkin itu yang jadi pertanyaannya kan ya. Nah, kalau kita lihat dari historinya, contoh dari yang low yang di sini ini Maret 2021 ya. Dia nyampe ke 2079 ini adalah Maret 2022. Berarti dari sini naik ke sini ini kurang lebih 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Begitupun dari yang ini low-nya ini di Oktober, sekitar Oktober 2022 sampai di sini ini Mei 2023. Berarti kurang lebih 6 bulan ya, setengah tahun ya. Nah, jadi untuk yang mau investasi atau cuman sebagai investor di instrumen ini, itu kedepannya nggak tutup kemungkinan dia akan menyentuh lagi 2079 ini, atau bahkan mungkin bisa sampai ke 2100, 2200. Tapi nggak mungkin terjadinya besok, mungkin 3 bulan atau 6 bulan ke depan bisa aja, karena kalau dari historinya kita lihat pergerakannya naik dari yang dia udah turun, naik lagi itu ada yang 1 tahun, ada yang setengah tahun. Nah, kalau nggak percaya coba di foto, di screenshot, nanti kalau kita ketemu lagi 6 bulan lagi kita cocokin. Seperti itu ya. Jadi ini bukan untuk yang jangka pendek, ini yang saya lihat untuk yang jangka panjang, mungkin setengah tahun atau beberapa bulan ke depan. Nah, biasanya kalau saya itu untuk di industri ini itu saya biasanya tradingnya itu intraday atau harian ya. Nah, biasa kalau yang harian forecastnya itu saya kasih di grup-grup tim konsultan yang sudah mengundang bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kalau mau tahu analisa hariannya, bergabung di TPFX, nanti tim konsultannya yang bisa kasih bapak ibu setiap hari analisa dari saya yang intraday-nya. Seperti itu. Sama kayak si Korifo tadi, saya juga sering bagi analisa hariannya di grupnya Korifo. Dia ada grup trading sendiri juga ya. Dia sering minta, bro coba dong share hari ini ada info apa, ada peluang apa. Saya sering share di grupnya beliau juga. Nah, jadi untuk bapak-bapak ibu-ibu malam ini hadir, kalau ini sekilas untuk yang investasi jangka panjang. Kalau yang tradingnya harian, mau tahu peluangnya, ya bergabung dulu di Trijaya, bisa dihubungin tim konsultannya. Kalau nggak salah, kalau registrasinya malam ini kita ada dapat kaos ya Pak ya. Nah, kalau yang mau registrasinya malam ini, registrasinya nggak apa-apa malam ya. Untuk depositnya Senin nggak masalah Pak ya. Itu kita ada dapat kaos dari Trijaya. Nah, selain itu manfaatnya tadi yang udah dijelasin Pak Charlie, manfaat apa aja yang bisa didapat kalau jadi nasabahnya Trijaya. Salah satunya analisa harian intraday dari saya. Seperti Ko Ayung tadi ya, itu udah jadi nasabah kita, dia sudah sering juga lihat analisa intraday dari tim analis Trijaya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ini peluang jangka panjang, peluang hariannya di grup saya biasa bagikan, itu nanti bisa di forward oleh tim konsultan yang mengundang bapak-bapak ibu malam hari ini. Ya, terima kasih.